Pada malam hari ini kita boleh berjumpa pada Zoom. Jadi kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita masing-masing mengambil waktu untuk bersatu. Dimulai. Saat sudah selesai, kita nyanyikan satu pujian, besar anugerah. Kita renungkan bahwa karena anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Terlebih kita dapat bersekutu melalui Zoom meeting. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadapmu Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani semua tercurah bagiku, besar anugerah-Mu berlimpah semakin dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan dari awal. Kita ada sebagaimana ada semua atas kasih anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana berdiri menghadap semua anugerah-Mu yang dalam segala melayani Tuhan untuk melayani semua semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar semakin hari semakin hari puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu Bapa kami di dalam surga.
Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami, tak terhitung. Bapa, sungguh kami datang merendahkan diri malam ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Seharian Tuhan kami boleh beraktivitas, boleh melewatinya, semua karena penyertaan Tuhan semata. Terlebih Tuhan kami bersyukur malam ini, kami ada di kediaman kami, tempat kami masing-masing, untuk masuk dalam ibadah, doa, persiapan pelayanan hari Minggu Tuhan. Bapa, seluruh waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang ibadah kami malam ini, lewat Zoom Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bahkan terlebih Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, lewat ibadah Zoom ini Tuhan, dan kami sungguh diberkati, dan biarlah lewat ibadah ini pun Tuhan, kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh waktu kami setiap di tempat-tempat kami Tuhan, lindungi kami, bahkan dari pastori Tuhan, Bapak Gembala yang memandu ibadah ini Tuhan, Tuhan memberkati, dan semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi walaupun melalui Zoom ya. Kita memanfaatkan teknologi. Ya, pelayan Tuhan beri yang terbaik. Ya. Baik, kita harus memberi yang terbaik dalam hidup ini. Memang kita terbatas. Ya, Bapak Ibu, Saudara, ketika kita hendak melakukan yang terbaik di dalam Tuhan, kita sangat terbatas sekali, tetapi ketika kerinduan kita ada, kemauan kita ada, maka kita akan bisa melakukannya, ya, semakin sempurna. Ya, memang butuh proses, ya, tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama tentang hamba. Hamba ya, doulos, ya bahasa Yunani-nya doulos, atau budak, ya, atau jongos, atau pesuruh. Jadi hamba itu bukan sesuatu yang wah hebat, luar biasa, ya. Jadi bukan sesuatu yang dapat diagungkan. Jadi kalau ada orang berkata, saya hamba Allah, berarti dia pesuruh Allah, dia budak, ya, dia doulos, ya, dia pelayan, ya. Ya, kalau bahasa lebih kasarnya itu jongos. Jongos itu siap disuruh-suruh. Nah, apakah Bapak Ibu di sini adalah hamba Allah? Amin. Yang ada di Zoom saat ini adalah hamba ya, bukan Tuhan. Jadi kita adalah hamba. Kalau kita hamba, berarti ada Tuhan kita. Nah, Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi yang kita layani adalah Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya. Nah, apa saja yang penting dalam kehidupan seorang hamba supaya dia bisa menyenangkan tuannya. Jadi seorang hamba haruslah. Shalom, maaf Pak. Ya. Suaranya nggak kedengaran Pak. Suara nggak kedengaran. Oke, makasih Pak Fabri. Ya? Di tempat saya jelas, jernih. Di tempat saya jelas. Di tempat siapa yang belum jelas? Suaranya Bapak. Jelas kok, Pak. Jelas kok, Pak Fabris. Berarti mungkin di tempatnya Bapak. Volume saya sudah kuat. Volume sudah besar. Jelas. Jelas ya? Coba di setel di HP-nya. Bang Alon. Baik. Fabris, bisa dengar Pak Pendeta?
Fabris. Ya. Sakura bisa dengar? Oke, ada chat ya. Bisa. Jadi bisa Pak, semua bisa dengar? Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya, seorang hamba haruslah menyenangkan hati tuannya. Ya, bukan tuannya menyenangkan hati hamba. Jangan terbalik ya. Jadi kalau kita hamba bukan supaya kita dipuaskan, disenangkan begitu, bukan. Kita yang harus menyenangkan Tuhan kita. Bukan Tuhan yang mau melayani kita, meladeni kita. Nah, ini harus penting karena jika kita tidak merenungkan hal ini, seringkali kita salah guna ya tentang hamba. Kalau kita bilang, oh saya hamba Tuhan, saya hamba Allah. Jadi kita selalu mau memposisikan diri kita lebih utama. Ya. Jadi kira-kira begini, kalau ada acara pesta ya, dan orang tahu kita hamba Tuhan, nah maka kita langsung ditaruh di depan. Ayo, ini hamba Tuhan loh. Nah, hati-hati kita bisa jadi sombong padahal kita ini hamba. Ya. Jadi jangan kita mau membawa diri kita untuk kemudian menyombongkan diri. Apalagi yang sudah bisa lagi menggunakan gelar SPDK dan STH. Wah, ini hamba Allah. Ini sudah mulai sedikit mulai hebat begitu ya. Jangan, kita hamba. Jadi kalau sudah punya gelar itu semakin menghamba, semakin merendahkan diri. Ya. Semakin merendahkan diri. Nah, ini hamba. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, di dalam Lukas pasal 17 ayat 7. Ya. Mari buka Alkitabnya. Ya. Jika tidak berhalangan dengan sinyal, tolong dikasih videonya ya, dibuka aja karena kita dokumentasikan ya supaya bagus hasilnya. Recording in progress. Apa ini? Mungkin yang lain di-mute aja, kecuali Pak Pendeta. Pak Pendeta sama Bu Pendeta dekat itu, Pak. Pak Pendeta sama Bu Pendeta dekat kan? Ya, tapi Bu Pendeta di mute kok. Kita semua, Pak Pendeta aja kan, Pak Pendeta yang bicara. Ya, Nanti udah. ada diskusi. Oke. Sudah bisa dengar ya? Oke. Nah, nanti saya minta yang membaca firman yang baru di unmute nanti. Ya. Coba Erwin bisa baca Lukas 17 ayat yang ke-7. Perjanjian baru, Win. Silakan di unmute ya. Lukas 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu,
Setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Lanjut, ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Demikian juga lah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, terima kasih. Jadi kita adalah hamba yang tak berguna. Ya. Jadi bukan hamba yang tidak produktif. Bukan hamba yang tidak terpakai. Bukan. Kata yang tak berguna di sini memiliki pengertian bukan kita ini berkata saya hebat, saya luar biasa. Ya, jadi pengakuan aku ini nggak ada apa-apanya. Nah, mengapa kita berkata aku adalah hamba yang tak berguna? Ya, ini mengandung pengertian bahwa kita nggak menuntut supaya kita dihargai. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap sebagai pelayan Tuhan? Ya, tidak menuntut penghargaan. Ya, ini harus kita siap dulu. Sebab begini, ketika kita tidak siap dengan hal itu, kecenderungannya adalah kita mau dihargai. Ya, ketika tidak dihargai, perhatikan kita bisa tersinggung. Kita bisa sakit hati, kemudian kita bisa berhenti, tidak melayani lagi. Nah, karena apa? Kita merasa hebat. Kita merasa dipakai. Kita merasa bahwa, saya ini sangat dibutuhkan. Nah, mengapa di sini dikatakan, kita harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, bukan berarti nggak bisa kerja, bukan. Padahal sudah capek dia tadi, ya. Dia sudah melakukan segala sesuatu. Tetapi hamba itu berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan mulai dari ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak? Perhatikan, dia membajak atau mengembalakan ternak, ya, sudah capek dia. Kita paham, kita mengerti bagaimana orang kerja di sawah, di ladang, mengembalakan, membajak, capek, luar biasa. Dan dia kerjakan itu. Kemudian ketika dia pulang, ya, apakah hamba langsung dapat makan? Terus tuannya bilang, kamu sudah pulang ya, terima kasih kamu sudah bekerja, silakan makan. Nah, apakah langsung dapat makan? Ya, kalau kita lihat kebenaran firman ini tidak. Padahal sudah kerja. Apa yang dilakukan setelah pulang? Rupanya ada juga pekerjaan yang harus masih dia lakukan di rumah. Perhatikan ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Wah, dia harus sediakan makanan tuannya, padahal tuannya satu harian di rumah, ya, tidak melakukan apa-apa, boleh dikatakan begitu. Ya kan tuan, ya, dia ada di rumah, tidak mengerjakan buat makanan, tidak memasak, ya. Tetapi ketika hambanya pulang, dia berkata, sediakan makanan buat aku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ikatlah pinggangmu, itu berbicara bersiaplah, kerjakanlah. Kira-kira begini, sama seperti seorang ibu yang pakai daster. Ya, kalau dia pakai daster itu kan kedodoran toh. Bagaimana dia bekerja bebas? Maka dia harus ikat dulu supaya lincah. Ya, dia ikat. Ya, jadi kalau kita melihat ini jubah
baju ya, baju yang panjang-panjang itu menghambat pekerjaan. Jadi harus dia ikat pinggang, ya ikat, persiapkan diri, gitu loh. Ya, jadi tidak terganggu lagi, tidak santai-santai, tidak nyaman ya sebenarnya ya, tidak masuk dalam suasana yang santai, tapi ikat pinggang artinya kerja keras. Jadi dikatakan ikat pinggangmu dan layanilah aku ya sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Nah, setelah itu tuannya makan, baru dia berkata, ya silakan kamu makan. Ya, bukan berarti hamba itu disiksa ya, oh nggak boleh makan dia, bukan. Ada waktunya, tetapi selesai dulu. Jadi kalau sudah selesai kita kerjakan semua, percayalah ada juga berkat buat kita. Tetapi ya, yang mau ditekankan dalam bagian ini, kita tidak menuntut supaya Tuhan kita berterima kasih kepada kita. Ya, prinsip kerja keras seorang hamba ini ada. Yang namanya hamba harus bekerja keras. Siap melakukan perintah. Jadi pelayan-pelayan Tuhan Sinam harus siap menjalankan perintah. Amin. Siap menjalankan perintah. Ya. Ya, kemudian satu pekerjaan diberikan, selesaikan, lo ditambah lagi, selesaikan. Ditambah lagi, selesaikan. Ditambah lagi, selesaikan. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan berkata, aduh aku lagi. Ya, saya melihat sih pelayan-pelayan Sinam ini luar biasa, nggak pernah mengeluh ketika dikasih pekerjaan. Ya, ada yang juru parkir, ada yang cek suhu, ya, tapi yang pimpin pujian jangan sombong. Oh, saya memimpin pujian, saya tidak mau parkir. Suatu waktu pimpin pujian itu kita turunkan ya dari atas supaya mengerjakan juru parkir. Siap? Amin. Ya, Gedalia minggu depan atur parkir. Siap? Siap, mantap. Ya. Jadi begitu semua. Jadi tidak, oh panggilan saya di sini. Tapi Erwin tidak boleh kita suruh juru parkir. Ntar main musik siapa? Ya kan? Erwin mau saja. Ya, mau saja. Kenapa kalau dia juru parkir? Asik ngobrol-ngobrol gitu loh. Kalau udah terlalu stres juga dia di depan itu. Ya, tapi karena dia bagian itu, dia ya biarkanlah dia stres di situ ya. Ya. Apa kita perlu? Terima kasih Win, kamu sudah melayani bagus. Perlu nggak Win? Harus bilang terima kasih sama kamu. Tidak perlu, Pak. Oh, mantap. Nggak perlu. Cuekin aja dia. Ya. Tapi kalau menuntut, berarti bukan hamba dong. Ya. Pak Pabri sudah pakai batik. Bagus sekali. Tapi ngambil sapu, nyapu halaman. Perlu nggak kita bilang, Pak Pabris, terima kasih ya. Bagaimana Pak Pabris? Perlu diucapkan terima kasih sudah bersihin jalan raya? Kalau kita kembali sebagai pelayan Tuhan ya untuk memberi sebagai teladan. Ya. Saya kira kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah melakukan tapi jangan dipatok bahwa kamu harus suatu keharusan untuk mengucapkan terima kasih ya. Dan kalau yang dibilang Abang Erwin tidak perlu, ya mungkin kalau saya persepsinya harus kita supaya teladan kita berikan bahwa kita sebagai hamba, sebagai pelayan harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang memang sudah melakukan hal yang benar. Nah, maksudnya begini Pak Peter. Waktu Pak Peter ngerjain itu, apakah Bapak menuntut supaya orang berterima kasih buat Bapak? Kalau menuntut tidak Pak, tapi ya. sebagai ya itu maksudnya. Itu maksudnya di sini. Jadi Bapak tidak meminta supaya Pak Pendeta bilang terima kasih kan? Tapi kalau saya bilang terima kasih, wajar. Kalau bilang, oh Pak Peter terima kasih, wajar. Tetapi Bapak tidak meminta itu. Itu maksudnya. Jadi sesama pelayan kita saling berterima kasih, ya etikanya begitu. Tetapi tidak menuntut. Amin.
Ya, Ya, seperti Pak Peter tidak, oh supaya saya menerima ucapan terima kasih dari orang lain maka saya lakukan. Bukan, bukan. Beliau mengerjakan karena memang seharusnya dikerjakan. Nah, ini bagian berikut. Nanti kita lihat. Jadi dari sisi kita tidak menuntut, maka dikatakan begini, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Ya, apakah Tuhan itu ya berterima kasih, oh kalian sudah kerjakan ya? Tidak. Ya, justru dikatakan karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, dari sisi hamba tidak menuntut terima kasih. Ya. Dan ini kita belajar dari sisi hamba. Ya, tidak menuntut terima kasih. Mengapa? Nah, inilah pengakuan yang luar biasa dari seorang hamba. Di ayat 10, ya. Dikatakan demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu ya yang ditugaskan kepadamu. Nah, jadi prinsip apapun yang Bapak Ibu lakukan itu ditugaskan Tuhan. Ya, itu prinsip. Ini dari Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan. Ya, jangan kita merasa ini gara-gara Pak Pendeta yang menyuruh, gara-gara ketua majelis yang menyuruh atau pengurus yang menyuruh atau pimpinan sinode yang menyuruh. Tidak. Pelayanan kita ini karena Tuhan yang menyuruh, ditugaskan kepadamu, oleh sebab itu apa? Kita berkata, setelah kita lakukan, kita berkata begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan mengambil negatif artinya di situ, enggak. Ini merendahkan diri dan tidak menuntut dihargai. Tidak menuntut dihargai. Jadi, kenapa saya mengerjakan ini? Karena memang harus saya kerjakan. Itu dia. Jadi kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja maupun di rumah, di luar, di tempat pekerjaan, saudara melayani, prinsipnya adalah apa yang memang seharusnya saudara lakukan, lakukanlah tanpa pamrih. Ya. Nah, masalah nanti ada berkat, yaitu kedua. Tetap firman Tuhan katakan, ya seorang yang peternak itu, ternak domba, ya dia menikmati susu dari domba itu, bulunya juga gitu. Jadi ada berkat, tapi ya, sebagai hamba tidak menuntut berkat itu. Tidak menuntut upah. Ya, tidak menuntut penghargaan. Nah, inilah yang tidak mudah. Nah, sekarang terjadi penurunan kualitas dari hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara dan saya hamba Tuhan. Kita dalam ruangan ini, Zoom ini adalah hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu hamba, doulos, pembantu, budak, jongos, ya, pesuruh. Kita ini pesuruh. Nah, tetapi lihat ya ada terjadi perubahan nilai di mana ketika kita merasa dipakai oleh Allah, merasakan bahwa kita dipakai oleh Allah, ya kita adalah hamba, ya kita bisa jadi sombong. Nah, kita akhirnya menuntut supaya kita dihargai. Nah, itu. Nah, pada saat itu terjadi, sesungguhnya kita bukanlah hamba Tuhan yang baik. Nah, hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan adalah mereka yang tidak menuntut ya hormat, tidak menuntut harus ya Tuhan berterima kasih, tidak menuntut upah. Ya, kalaupun toh akhirnya ada upah, karena yang bekerja pasti makan dong, ya. Jadi ada upah, tapi bukan upah yang kita kejar. Yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam Alkitab berbicara tentang hamba, hamba ini sudah dibeli. Jadi tadi dia di pasar diperjualbelikan, kemudian tuannya membeli. Setelah dibeli, maka segala kehidupan hamba itu ada di tangan Tuhan. Jadi hamba ini milik Tuhan. Maka apapun yang diperintahkan oleh Tuhan wajib dilakukan oleh hamba. Ya, wajib.
dan dia tidak menuntut terima kasih. Ya, tetapi Tuhan yang baik tentu memperhatikan juga hamba-hambanya. Tidak akan ditelantarkan hamba-hambanya, tidak akan dikecewakan. Ya, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah ya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia mau kita